Pagi-pagi kelas 7, pagi Kayla, Jeremia, Jasmine, Biji. Pagi Fatina. Pagi Yanel. Pagi Noel. Pagi Misael. Yuk, kata orang pimpin dulu yuk sebelum kita mulai. Siapa mau pimpin dulu silakan. Kata yang mau pimpin doa. Dia buat pimpin doa. Bersedia buat pimpin doa. Silakan satu orang pimpin doa. Misael boleh pimpin doa duluan. Belum bisa. Oke. Wiji deh, Wiji boleh pimpin doa. Aku, Kak. Ya, silakan Wiji. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, thank you Wiji. Yuk. Ya. Sekarang kita coba lihat. Kemarin kita sudah bahas tentang yang ini ya, konsep sederhana aljabar kan. Kita terakhir sampai di sini kan, betul ya? Iya. Oke. Kali seperti itu. X-nya udah dapat 7 kan kemarin kan, udah ibaratkan juga waktu ada seseorang belanja ke pasar gitu ya, belanja main-main gitu kan. Oke ya, aman ya sampai di sini ya. Aman. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang kita belajar tentang suku sejenis dan nggak sejenis. Suku itu yang mana sih, Kak? Yang disebut suku itu yang ini suku. Ya. Ini suku. Ini suku, ini suku, ini suku. Ya. Itu dulu yang disebut suku itu yang itu. Ya. Jadi masing-masing suku dipisahkan oleh tanda pengurangan, penjumlahan atau sama dengan. Itu suku itu. Ya kemarin tuh ada isinya nggak sih isiannya gitu? Ada isiannya nggak sih? Isian di. Oke, itu suku ya. Jadi 2x itu suku, negatif 3 itu suku, 11 itu suku. Ya, itu pengertian suku dulu. Jadi 2x itu suku, min 3 itu suku, 11 itu suku. Jadi ada 3 suku di sini. Oke, nah lalu kita lihat keterangan. Yang pertama, suku itu sejenis dan suku tak sejenis. Nah, yang sejenis tadi kan berarti tadi kan yang min 3 dan 11. Sejenis kan? Sama-sama angka kan? Iya enggak? Yang tak sejenisnya yang mana? Atau yang sendiri? Yang enggak sejenisnya berarti yang 2x tadi kan? Ini 2x tadi sejenis. Yang sejenisnya tadi min 3 dan 11. Ya. Oke, Kak Benar ulangi. Tadi ini ada suku 2x, ada min 3 dan 11. Oke. Nah, suku yang sejenis adalah yang angka, min 3 dan 11. Dan yang tak sejenis atau yang sendiri, itu adalah 2x doang. Ya, jadi ada suku yang ada variabelnya,
atau ada suku yang cuma angka doang. Ya. Nah, kalau variabelnya beda, Kak, apakah dia sejenis? Misalkan begini. Misalkan ada variabel 2x ditambah 3y sama dengan 5. Mana yang sejenis? 2x dan 3x. Enggak, itu 3y, Jer, bukan 3x. Ingat, suku sejenis dan tak sejenis. Kalau dia variabelnya beda, sekalipun sama-sama dia ada variabel, maka sukunya tidak sejenis. 2 apel ditambah 3 mangga. Apel dan mangga kan sukunya beda. Walaupun dalam satu kelas yang namanya buah-buahan. Betul. Betul ya? Jadi, Tadi soalnya apa lagi? 2x ditambah 3y sama dengan 5. Suku yang sejenisnya mana di sini? Nggak ada kan? 2. Iya sih. Nggak ada kan? Karena x dan y kan beda. Beda suku kan? Iya. Ya, nangkep ya? Iya, beda huruf. Iya. Apel sama mangga nggak bisa nyatu kan? Iya. Walaupun di pasar banyaknya disatuin semua. Tapi tetap diklasifikasikan. Oke? Nah, lalu berikutnya, suku sejenis. Suku sejenis itu apa sih? Suku sejenis itu suku dengan variabel yang sama dan pangkat yang sama. Selain variabelnya harus sama, dia punya pangkat yang sama. Kalau ada 2x kuadrat ditambah x, ini walaupun variabelnya sama, pangkat x-nya kan beda. Ya. Oke. Atau gini, misalkan gini. X kuadrat dan x itu sama-sama variabelnya x. Cuman karena pangkatnya beda, maka ini bukan suku yang sejenis. Suku yang sejenis itu suku yang variabelnya sama, ini udah sama ya. Dan pangkatnya sama, ini pangkatnya beda. Ini pangkat 2, yang ini cuma pangkat 1, maka ini nggak sejenis. Ya. Mangkat nggak sampai di sini. Suku sejenis itu suku yang punya variabel yang sama dan variabel yang dan pangkatnya sama juga. Ingat ya, suku sejenis, variabelnya sama, pangkatnya harus sama. Harus ada 2 syarat yang dikatakan bahwa itu suku sejenis. Ya. Oke. Lengkap ya. Lalu suku yang nggak sejenis sudah jelas namanya nggak sejenis, berarti variabelnya beda. Ya, suku tak sejenis itu berarti suku yang memiliki variabel yang beda. Variabelnya beda, pangkatnya juga beda. Gitu ya. Oke. Nah, suku satu itu merupakan suku yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah dan selisih. Yang tadi kayak Kak Bandar bilang. Ini 2x ini kan dipisahkan oleh tanda negatif. Ya, maka 2x ini adalah suku. 3 ini juga adalah suku. 11 juga ada suku. Jadi ingat pengertian suku itu suku yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah dan selisih. Lalu suku 2 itu atau binom, B itu 2, ya, merupakan bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Nah, suku 3 atau trinom merupakan bentuk aljabar yang dihubungkan oleh 2 operasi jumlah atau selisih. Ini istilahnya aja, yang penting kalian tahu prinsip suku sejenis dan suku tidak sejenis. Ingat, suku sejenis, variabelnya sama, pangkatnya sama. Kalau pangkatnya beda, berarti dia bukan suku sejenis. Ya, suku tidak sejenis berarti suku yang variabelnya beda, pangkatnya beda. Aman? Pengen nanya, Iya.
Kalau min 3 dan 11 itu kenapa bisa suku sejenis? Karena sama-sama angka. Walaupun min 3 Nilainya itu beda. memiliki min. Betul. Kita lihat. Kan dia dalam satu klasifikasi angka. Ya, atau dalam bahasa matematikanya angka itu konstanta. Artinya min itu bukan sebuah variabel atau pangkat. Bukan. Min itu hanya sebuah bentuk operasi penjumlahan atau pengurangan gitu kan. Kalau dia min berarti pengurangan. Kalau dia plus berarti jumlah. Sampai sini ya? Gimana dia? Jadi kalau nggak peduli berapa nomornya gitu, dia tetap sama kalau jenisnya angka gitu. Iya. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama dia. Aman? Ada pertanyaan lain tentang suku dulu, suku sejenis dan suku tidak sejenis? Oke. Ya. Sekarang kita lihat yang ini contoh ilustrasi. Nah, Kak Bandar ada sebuah ilustrasi soal cerita begini. Ada dua orang, namanya Pak Agus dan Pak Budi. Ya. Nah, Pak Agus dan Pak Budi ini baru aja beli buku di suatu toko grosir buku yang jelas ya, bukan toko grosir beras atau toko grosir yang lain. Jadi mereka baru aja beli buku di suatu toko grosir. Percakapannya begitu. Pak Agus bilang begitu. Pak Budi kelihatannya beli buku tulisnya banyak sekali ya, gitu kan. Lalu Pak Budi jawab, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Perhatikan. Pak Budi beli apa? Pak Budi beli sebanyak 2 kardus, 3 buku. 2 kardus dan 3 buku. Oke. Ya, si Pak Budi nanya, Pak Agus beli apa aja? Nah, si Pak Agus jawab, saya hanya beli 5 buku saja Pak, untuk anak saya yang kelas 8. Ya, sama-sama beli buku, cuman jumlahnya beda, betul ya? Yang pertama, Pak Budi beli 2 kardus dan 3 buku. 1 kardus isinya berapa kita nggak tahu. Yang jelas dia borong banyak gitu ya. 2 kardus dan 3 buku. Ya. Lalu si Pak Agus cuma beli 5 buku doang. Oke? Nangkep nggak kamu? Nah, kira-kira yang sejenis yang mana? 3 dan 5. 3 dan 5. Karena dia punya jenis yang sama, yaitu buku. Angka. Buku kan? Iya, bukunya sama angkanya. Cuman kardus itu memang isinya buku, cuman nggak diketahui jumlahnya berapa. Jadi maka di sini karena variabel kardus itu beda, maka dia termasuk suku yang tidak sejenis. Yang sejenisnya cuma buku. Jadi kalau ditulis begitu. Misalkan kardus itu kita kasih variabel M. Sementara buku kita kasih variabel misalkan D. Ya, variabel D. Nah, dari sini kita bisa bikin bahasa yang baru buat Pak Budi. Pak Budi berarti belinya 2 kardus kan? Berarti 2M ditambah 3 buku. Bukunya berarti 3D. Lalu kemudian si Pak Agus
Belinya cuma 5 buku, berarti 5 D. Nah, ini dia. Oke. 3D dan 5D tadi sama, sejenis, tapi 2M dia variabel yang atau suku yang tidak sejenis. Karena variabelnya beda. Sampai sini aman nggak? Aman, Pak. Aman. Nggak bingung kan? Enggak. Saya bingung, Enggak Pak. ya. Pokoknya setiap variabel yang beda, kita kasih hurufnya beda. Ya. Sekalipun misalkan dalam kardus itu ada buku. Gitu ya. Nangkep? Nggak mungkin kan kardus itu isinya Indomie, atau misalkan kardus itu isinya eh, penggaris gitu kan nggak mungkin. Karena belinya di toko buku. Mereka berdua baru saja membeli buku, judulnya membeli buku. Cuman yang Pak Budi itu beli bukunya Oh, JT3 ya? 2 kardus gitu. Oh, JT3 kan? Belum ada pengumuman. Pak asesmen itu pasti ya, pengumuman RPP. Dan ada pertanyaan nggak sampai di sini? Jadi kalau nanti ada soal cerita begini, kalian bisa bikin bentuk variabelnya seperti ini. Bebas aja. Yang penting konsisten. Kalau dia kardus, kalian udah bikin M, maka nanti kalau ada kardus lagi harus M lagi. Dalam satu cerita yang sama ya. Kalau dia bukunya harus D lagi gitu. Ya. Oke? Ya, ada pertanyaan nggak ada? Ini? Ya, JT3 kan? Nah, jadi kalaupun dibikin dalam konsep gambar, dia begini, 2 kardus, 3 buku. Ya, atau 5 buku. Pak Budi yang sebelah tengah, Pak Agus yang sebelah kanan. Di bentuk aljabarnya bisa ditulis 2X plus 3, lalu si Pak Agus cuma 5 doang. Kalau kita tadi bukunya kita pakai D kan? Ya. Oke. Nggak susah kan? Belajar aljabar. Tidak terlalu dipikirkan. Nah, lalu kemudian Pak Bandar punya ilustrasi baru lagi, nyambung masih dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan si Pak Agus cuma beli 5 buku. Nah, Pak Bandar punya case baru nih. Seandainya ada kasus baru yang berikutnya begini. Ya. Seandainya si Pak Agus beli 4 kardus buku lagi, bentuk aljabarnya gimana? 5 tambah 4. 6X tambah 3D terus sama dengan 5D. Enggak. Tadi kan Pak Agus kan belinya cuma 5 buku kan? Pak Agus. Oh, Kan Pak Budi 4X tadi kan tambah 5. 4M tambah 5. Oke, berarti Pak Budi tadi kan, kita lihat dulu ya, Pak Budi tadi kan dia belinya 4 kardus, 2 buku, 2 kardus, 3 buku kan? 2E plus 3D, ya kan? Dan si Pak Agus tadinya cuma 5D. Nah, sementara case berikutnya si Pak Agus beli 4 kardus lagi. Maka berubah dong si Pak Agus jadi kardus tadi M kan? Berarti 4M ditambah 5D. Gitu, bentuknya berubah karena pembeliannya nambah. Ya. Oh iya, kalau kecepatan nanti lihat rekamannya. Sorry ya, kayak kecepatan.
Jadi kalau case-nya dia nambah pembelian, berarti bentuk aljabarnya juga berubah kan? Ya. Kita belum ngomongin harganya, belum ngomongin nominal pembelian, kita masih ngomongin bentuk aljabarnya. Nah, Pak, ini cara misalnya nih kalau kita mau tahu M-nya ini berapa buku, ini caranya gimana? Harus tahu Apakah harganya dulu. Harga pembeliannya berapa? Kayak kemarin. kayak kemarin juga ya? Jadi kalau kita mau cari satu variabel harus tahu dulu konstanta hasil akhirnya berapa atau harganya berapa. Coba contoh harganya 5.000 lah satu bukunya. Nah, masalahnya kalau satu bukunya 5.000, satu kardus isi berapa buku? Kan kardusnya tadi nggak dikasih tahu berapa buku dalam. Betul kan? Iya. Iya. Berarti Jadi kompleks ya. Berarti harus tahu isi kartusnya sama harganya juga ya? Iya. Jadi harus kita lihat dalam soal nanti beda-beda konsepnya dan beda-beda keterangan ceritanya yang diketahui apa. Nah, terus Pak, misalnya nih kalau sudah Masih tahu panjang ya, kalau sudah menuju- tahu masih panjang menuju sertifikat. isi kartu sama harganya itu udah bisa kan berarti Pak? Udah, itu nanti kita belajar di namanya persamaan linear atau variabel. Iya, kita belajar. Sekarang kita belajar basic. Sebelum masuk ke sana kita belajar aljabarnya dulu. Ya, kemarin Kak Bandar spill nyari nilai X-nya seperti itulah. Makasih Pak ya. Iya. Nah, nanti kita nyambung, tenang aja. Jason. Yang penting ngerti dulu konsep aljabar bahwa suku sejenis itu variabelnya sama, pangkatnya sama. Ya, lalu kemudian kalau ngomong suku yang nggak sejenis variabelnya beda, pangkatnya juga beda. Ya. Tangkap ya? Tangkap Pak. Iya. Nah, yuk sekarang lanjut yuk. Nah, ini nggak usah kasih dari bahasa ya. Ini contohnya ilustrasi yang ada di sekitar kita. Kita bisa ibaratkan apapun yang ada di sekeliling kita, misalkan ada satu keranjang berkas, satu keranjang apel, satu keranjang jeruk dan lain-lain untuk kita ganti variabelnya. Ya, misalkan gini, yang bawah dalam suatu kotak terdapat sekian bola. Nah, sekian itu kan nggak jelas jumlahnya berapa. Pokoknya sekian. Ya kan? Bukan merupakan angka yang valid atau sekian gitu kan. Paham nggak? Beda kalau misalkan dalam suatu kotak terdapat 5 bola, jelas kan jumlah. Kalau sekian itu kan masih ambigu dia. Berapa sih? Belum jelas banget kan sekian itu. Nah, lalu kemudian dalam satu tabung terdapat sekian bola juga dalam jumlah lain. Jadi jumlah dalam kotak dan jumlah dalam tabung itu beda jumlah bola itu. Kapasitas kotak dan kapasitas tabung itu beda. Ya. Hanya nggak dijelaskan kotak itu mampu menampung berapa bola, tabung itu mampu menampung berapa bola. Ya. Lalu kemudian X itu menyatakan banyak bola dalam suatu kotak. Sementara Y menyatakan bola dalam satu tabung. Bola dalam kotak dinyatakan sebagai X, bola dalam tabung dinyatakan sebagai Y. Ya. Dan aturannya tiap kotak berisi bola dengan jumlah yang sama, tiap tabung berisi bola dengan jumlah yang sama. Nah, dari ini cerita ini, maka Kak Bandar buat ilustrasinya begini. Kira-kira begini. Ya. Yang pertama, itu kan gambar bola. Ya. Nah, bolanya ada berapa? 2.
2. Lalu kemudian, yang kedua gambar apa? Kotak. Kardus. Kotak. Tadi kotak kita ganti dengan X. Yang X. persegi. X ya. Iya. Kita ganti variabelnya dalam bentuk aljabar X. Oke, X itu menyatakan satu kotak bola. X itu satu kotak bola. Kalau 2 kotak berarti X tambah X. 2X. 2X. 2X itu punya pengertian 2 kotak bola, karena X itu satu kotak bola. Nangkep ya? Ya. Lalu lihat gambar yang keempat. Ada gambar apa di situ yang keempat? 2 kotak sama 4 bola. 2 kotak dan 4 bola. Oke, berarti ada 2X plus 4. 4. Ya, itu menyatakan 2 kotak bola dan 4 bola. Kotak di dalam kotaknya ada berapa bola? Nah, itu yang kita belum tahu. Karena tadi kotaknya itu ngomongnya sekian aja, nggak jelas jumlahnya. Ya. Tabung juga cuma dibilang sekian aja, belum ngomongin jumlahnya di berapa di dalam. Kapasitasnya bisa berapa bola. Tapi sekalipun begitu jumlahnya nggak pasti, ya kita bisa tetap tulis bentuk aljabarnya dengan mengganti kotaknya sebagai X, tabungnya sebagai Y. Nah, sekarang lihat gambar yang terakhir. Gambar terakhir ada berapa tabung, ada berapa kotak, dan ada berapa bola. Ada 4 bola. Plus Ada 4 Y bola. plus 4. Iya, ada 2 tabung, dua kotak, 1 tabung, 4 bola. Bola. 2 kotak berarti kan 2X. Ya kan? 1 tabung. Tabung itu tadi diganti dengan Y. 4 bola berarti kita pakai angka aja. Ya. Maka dalam bentuk aljabarnya 2 kotak, 1 tabung, 4 bola itu 2X plus Y plus 4. Ya, kita masih ngomongin konsep aljabarnya, kita belum ngomongin harganya, kita belum ngomongin kalau misalkan pengurangan penjumlahannya, kita belum. Kemarin sengaja Kak Bandar spill supaya kalian tahu X-nya itu nilainya berapa sih. Dan korelasinya antara aplikasi dalam hidup sehari-hari seperti apa. Ya kan? Kemarin Kak Bandar ilustrasiin kita ke pasar, beli apel, segala macam, ada promo, segala macam, baru harganya sekian, gitu kan? Aman ya? Nah, sampai sini ada kesulitan nggak? Mengubah bentuk soal cerita ke bentuk aljabar. Belum. Aman ya? Aman. Ada yang mau bertanya nggak sampai di sini? Oke, misalnya gini. Masing-masing kalian kan itu kita belajar sekitar ada 8 pelajaran kan. Berarti kan masing-masing pelajaran ada 1 buku. Nah, kira-kira kalau misalkan masing-masing orang punya 8 buku, 2 pena, atau pulpen, dan 1 pensil. Misalkan buku variabelnya A, pulpen variabelnya B, dan pensil variabelnya C. Bentuk aljabarnya gimana? Delapan buku, 2 pulpen, 1 pensil. Buku sebagai A, pulpen sebagai B, pensil sebagai C. Bentuk variabelnya, aljabarnya seperti apa? Masing-masing kalian punya 8 buku, karena ada 8 pelajaran kan? 8 buku. Dan biasanya, kalau dulu kabar sekolah minimal ada 2 pulpen, karena takut pulpen yang satunya itu habis tintanya. Ya, dulu minimal punya 1 pensil. Dulu kabar itu syarat sekolahnya begitu, karena harus prepare gitu ya, nggak bisa pas-pasan. Maksudnya kalau misalkan ada case harus tinta habis, masih ada cadangan gitu. Ya, ada 8 buku,
2 pensil, 2 pulpen, 1 pensil. Buku sebagai A, pulpen sebagai B, pensil sebagai C. Kira-kira bentuk aljabarnya gimana? Yasmin, mau jawab? Silakan. Berapa? 8A Hmm. tambah 2B Hmm. tambah 1C. Nah, satunya nggak usah ditulis di depan, tapi cukup C aja. Ya, Oh. sama kayak ini, tabung. Tabung itu 1 tabung. Tapi cukup ditulis Y aja. Satunya invisible, nggak perlu ditulis pun dia nggak mempengaruhi nilainya. Nangkep? Nangkep, Pak. Nangkep. Ya. 1 kotak cukup ditulis X aja. Satunya mau ditulis atau enggak itu nggak mempengaruhi nilainya. Ya. Karena invisible ya. Iya, invisible. Invisible man. Ya, jadi ditulis atau tidak ditulis dia tidak mempengaruhi nilai. Ya. Bilangan A itu sama dengan ada 1 A, huruf A di situ kan. Jadi satunya nggak usah ditulis. Ya. Kalau AA itu berarti apa? 2A. Iya. Wow. Kalau AA di Bandung itu bukan 2A, tapi panggilan buat yang laki-laki AA gitu ya. Oke, nangkep ya. Oke, jelas? Ada pertanyaan nggak Jelas. Jelas, Kak. buat bentuk aljabar? Kayla ada pertanyaan Kak? Bisa dipahami nggak? Gitu ya. Nanti kalian iseng-iseng lah bentuk cari barang di rumah kalian yang misalkan ada jumlahnya lebih dari 1, terus kalian mau klasifikasikan, kasih variabelnya, gitu ya. Iseng-iseng aja sambil belajar kan. Gitu ya. Jadi eksplorasinya nggak cukup cuma di kelas, tapi kalian lihat di sekeliling kalian ada apa. Ya, misalkan di rumah ada sepeda, lalu di rumah ada apa lagi ya, sepeda motor mungkin. Nah, sepeda dan sepeda motor itu variabelnya sama nggak? Berbeda. Beda, betul. Beda. Satu sama-sama sepeda, cuman yang satu digoes, satu pakai mesin kan. Ya, motor itu kan menyatakan dia dalam bahasa fisikanya dia ada mesinnya, ada penggeraknya. Gitu ya. Nanti belajar sama kaset, belajar tentang motor. Bukan motor yang kayak yang di luar-luar, bukan. Sebenarnya motor itu kan bahasa Indonesia sepeda motor. Ya. Atau bahasa Inggris kan motorcycle kan. Nah, gimana Kai? Coba memahami kenapa bisa kayak gitu ya. Oke. Iya, iya, iya. Misalkan di rumah Kayla, misalkan apa ya? Ada TV, terus ada radio kayaknya udah nggak ada. Ada TV, lalu kemudian ada apa ya namanya? Tuh kalian masih ngalamin gak sih? Sekarang masih ada nggak ya? Kalau misalkan kayak udah jarang sih kayaknya di rumah kalian. Ini apa? Speaker Bluetooth, TV dan speaker Bluetooth aja. Oke? Nah, dia sama-sama alat elektronik toh, betul ya? Betul. Walaupun pada akhirnya speaker Bluetooth itu ada yang pakai charger kan, ada yang pakai baterai. Gitu ya. Tapi sekarang banyak yang dicas kan gitu. Sama-sama alat elektronik, tapi dia merupakan variabel yang beda. Kenapa bedanya? TV itu bisa menampilkan gambar dan suara, betul? Tapi si speaker Bluetooth hanya bisa Mengeluarkan suara doang. nggak ada gambarnya, gitu. Ya, nangkep ya, jelas ya. Sama-sama alat elektronik, klasifikasinya sama, hanya variabelnya beda. Ya, kelasnya beda. Oke, nangkep ya. Nangkep, Pak. Ada yang lain nggak mau kasih contoh?
Misalkan dia tadi seperti kendaraan udah, alat elektronik udah, ada yang lain nggak? Nah, gini, siapa yang di sini punya hewan peliharaan di rumah? Aku. Oke, ada ya. Nah, makanan feedingnya, Kak Banat bilang feeding itu makanan ya. Feedingnya hewan peliharaan kalian, itu kan misalkan ada yang kucing, ada yang pelihara guguk juga kan, ada mungkin yang pelihara misalkan hamster. Feedingnya kan beda, iya nggak? Kucing Iya. pakai pakai apa biasanya? Kasih makan kucing. Whiskas. Whiskas. biasanya. Oke. Bisa nggak whiskasnya dikasih ke hamster? Enggak. Enggak. Nggak bisa kan? Oke, sama-sama makanan, sama-sama feeding. Tapi variabelnya beda. Satu buat kucing, iya sama Kak Bandar punya hamster juga cuma tahan sebulan kayak begitu, meninggoy juga ya. Gitu. Sama-sama makanan, makanan hewan nih, tapi klasifikasinya banyak. Ada yang khusus guguk, ada yang khusus kucing, ada yang khusus hamster. Gitu ya. Dalam satu variabel, dalam satu klasifikasi namanya makanan hewan, tapi dia variabelnya banyak gitu. Hai, ngeri punya ular kita nih. Hati-hati ya yang pelihara binatang buas ya. Semoga nggak jadi feedback yang menyenangkan buat adik-adik. Gitu ya, nangkep ya sampai sini belajar aljabar ya. Oke? Iya. Terus kita belajar apa, makanan hewan udah, kendaraan udah, alat elektronik udah. Nah, terus alat sekolah juga tadi udah. Ada yang mau kasih contoh yang lain? Supaya kita bisa lebih memahami aljabar dan variabelnya. Makanan, Makanan apa? Makanan manusia. ya, Contohnya apa aja? nasi, Oke, beras. Oke. Terus Nasi sama ikan goreng contohnya, Kak. beras, sayur sama lauk gitu ya. Itu Iya. semua bisa dimakan toh. Iya, bisa. Iya. Karena prinsipnya manusia kan omnivora ya, semua dimakan. Ya kan? Hanya ada beberapa yang menjadi tantangan gitu ya. Nggak semua harus bisa dimakan gitu ya. Demi kesehatan. Nah, beras eh, dan sayur aja kan nggak mungkin digodok dalam atau dimasak dalam satu tempat. Ya masak masak beras supaya jadi nasi toh. Iya. Masak sayur dimasak sayur. Pernah lihat beras ditumis? Enggak. 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 Yang bisa ditumis cuma sayur kan. Iya, tumis. Atau pernah lihat apa ya? Kalau ikan direbus sudah biasa. Pernah lihat beras digoreng? Beras sudah bukan nasi ya, bukan nasi. Beras digoreng pernah? enggak. Belum. Enggak pernah ya. Belum. Tapi kalau ikan langsung digoreng bisa toh? Bisa. Bisa ya. Karena nggak ada jualan beras goreng, nggak ada nasi goreng. Enggak ada. Yang ada mah jualannya nasi goreng. Iya. Beras harus jadi nasi dulu supaya bisa digoreng, betul ya? Clear ya? Iya. Tapi pernah sih saya ngelihat orang ngubah beras jadi kayak permen gitu. Pokoknya ada kok itu. Dia Beras pakai jadi alat. permen. Iya, dia pakai alatnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya ini satu bagian alatnya kita pukul pakai palu itu suaranya keras. Makanya harus ditutup telinga kan. Oh, oke. Itu mungkin ini pengembangan yang lain dari beras ya. Iya. Tapi nggak pernah kan ada beras digoreng gitu nggak? Gimana Kak? Pernah. Aneh sih, kayaknya kok aneh. Orang mana yang makan beras mentah-mentah? Gimana Kai? Mau nanya apa Kai? Kalau aku pernah bikin matcha, terus biar sehat matchanya di blender sama telur. Oke, matcha. Matcha itu kan bahan bakunya apa? Daun kalau nggak salah. Kok daun? Iya, Apa? daun. Benar. Iya, benar daun. Iya. Daun Sama hijau. Daun hijau.
Nah, daun hijau dicampur telur, oke lah, di blender kan. Gitu ya. Jangan lupa tambahin gula susu. Iya. Wih, mantap. Nanti kalau kapan-kapan Kayla bikin ajak-ajak kita ya. Tapi nggak tahu kayak rasanya beda gitu. Kayak nggak enak. Aneh ya. Tapi Karena ada katanya telurnya. jadi sehat. Iya, karena ada telurnya yang bikin aneh di situ. Karena kalau telurnya dia setengah mati masih oke, tapi kalau telur mentah kayaknya Si telurnya udah matang. udah matang, enak berarti kalau gitu. Nanti ajak-ajak kita kan. Biar kita datang ke rumah Kak. Maafin kalau nggak enak memang begitu lah. Bukan aku nggak enak tapi percampurannya kayaknya. Biasanya yang sehat itu memang dia nggak enak. Tapi kalau yang tidak sehat pasti enak-enak. Setuju nggak? Makanan yang sehat itu belum tentu enak loh. Ya, tapi kalau yang nggak enak itu pasti nggak sehat. Yang enak itu pasti nggak sehat. Tumis kangkung enak, Pak. Nah, tumis kangkung buat kita yang normal enak, tapi kalau buat yang asam uratnya tinggi nggak bisa. Kalau kangkung menurut aku enak. Iya. Tapi kalau buat yang penyakit asam urat tinggi itu nggak boleh makan tumis kangkung atau sayuran hijau nggak boleh. Itu bisa selera juga nggak sih? Betul, selera juga. Buat Kak Bandar tumis kangkung jangan ditanya itu enak. Ya, oke, tapi nggak boleh banyak-banyak karena asam uratnya nanti tinggi. Ya, makin Kalau usia harus kacang juga bikin asam urat. Gitu. Jadi kalau kalian orang tuanya ada yang udah kena asam urat, jangan kasih makan kacang lagi ya. Apalagi dikacangin, jangan kasih ya. Tuh, Pak Teddy suka katanya mau tumis kangkung. Nanti traktir Pak Teddy tumis kangkungnya. Oke, yuk. Kita absen yuk. Nangkep ya. Jadi dari sini nanti Kamis kita masuk ke yang persamaan linear satu variabel ya. Kita mulai hitung cara mencari X-nya. Ya. Nanti Pak, nanti kita ada itu apa namanya aljabar yang X-nya nanti kita disuruh cari 2X-nya gitu. Jadi kayak X-nya ada 2 gitu. Iya, nanti kita belajar di situ ya. Oke. Tapi masuk stepnya pelan-pelan. Nanti kita belajar dulu, jangan langsung ke persamaan linearnya, tapi kita belajar ke penjumlahan dan pengurangan dulu di hari Kamis nanti ya. Oke, Pak. Oke. Makasih ya, Pak. Oke, sama-sama yuk absen yuk. 3, 2, 1. Berapa poin kemudian? Nah, oke, bye-bye semua adik-adik. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Bye-bye. Iya, sama-sama. Makasih Kak Bandar. Iya, sama-sama adik-adik semua. Ya, Bye-bye. makasih Kak. Iya, Makasih Kak. iya, bye-bye semua.